Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanul Hakim dengan NIM 12492100014. Di sini saya akan menjelaskan materi arbitrase, yaitu hukum cara arbitrase konvensional dan juga syariah. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu kelompok saya kemarin secara individu. Subbab di sini yang pertama ada prinsip-prinsip arbitrase. Nah, prinsip arbitrase di sini terbagi dua, yaitu ada konvensional dan juga syariah. Yang pertama konvensional. Prinsip arbitrase konvensional yaitu ada prinsip kemandirian atau autonomi. Prinsip kemandirian memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk menentukan sendiri prosedur penyelesaian sengketa mereka. Para pihak dapat memilih arbitrator, tempat arbitrase, serta hukum yang akan digunakan dalam proses tersebut. Yang kedua ada prinsip persetujuan para pihak atau consent. Arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan sukarela dari para pihak yang bersengketa. Jadi jika para pihak kurang setuju, itu tidak dapat dilakukan arbitrase gitu. Tiga, ada prinsip finalitas, yaitu keputusan arbitrase bersifat final dan juga mengikat yang bersengketa. Dan keempat, ada prinsip kecepatan atau speedy resolution, yaitu ketika arbitrase itu lebih singkat prosesnya dibandingkan proses penyelesaian sengketa yang lain. Terus ada prinsip kerahasiaan, yang dimana prinsip ini memiliki arti arbitrase itu hasilnya rahasia, yaitu yang hanya diketahui oleh yang bersengketa dan juga yang menengahi. Terus yang terakhir ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Seorang arbiter wajib bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara adil tanpa keberpihakan. Yang kedua yaitu prinsip arbitrase secara syariah. Ada apa saja? Yang pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan menuntut agar setiap pihak dalam proses arbitrase mendapatkan perlakuan yang setara dan adil. Jadi di sini tidak membeda-bedakan oleh arbiternya gitu. Kedua, ada prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang tegas, dapat dilaksanakan dan memberikan rasa aman bagi para pihak yang bersengketa. Yang ketiga ada prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan aturan, tata cara maupun forum penyelesaian sengketa yang mereka sepakati selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Jadi mereka bebas menentukan kontrak sesuai dengan kesepakatan. Terus ada prinsip tidak mempersulit atau adam al-haraj. Prinsip tersebut menekankan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan kemampuan manusia dalam menjalankannya. Dalam arbitrase, prosedur penyelesaian sengketa hendaknya dirancang agar memberikan kemudahan dan tidak memberatkan para pihak. Jadi ketika dapat dipermudah, kenapa harus dipersulit? Terus ada prinsip kemaslahatan universal. Jadi dalam prinsip ini seluruh ketentuan hukum Islam termasuk dalam arbitrase bertujuan untuk mencapai kemaslahatan secara umum. Prinsip ini juga mengarahkan agar setiap keputusan arbitrase membawa manfaat, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang bersengketa. Terus yang kedua ada prosedur arbitrase. Prosedur arbitrase terbagi menjadi 4 proses utama. Yang pertama ada proses administrasi,
Yaitu yang kedua ada penentuan arbiter, yang ketiga ada persidangan, dan terakhir ada putusan. Apa aja yang terjadi dalam administrasi di proses administrasi, yaitu ada pengajuan permohonan. Jadi seseorang yang bersengketa itu mengajukan sebuah permohonan gitu kepada arbiter di sini seperti badan arbiter seperti BANI ya. Jadi mereka mengajukan permohonan arbitrase gitu. Terus setelah itu mereka melakukan pendaftaran. Jadi mendaftarkan sengketa ke BANI apa yang dipersengketakan, dan terakhir mereka menentukan menunggu jawaban gitu. Jawaban dari BANI dan jawaban dari yang termohon. Terus ada penentuan arbiter, ada apa aja? Yang pertama ada pemilihan. Pemilihan di sini yaitu pemilihan arbiter yang kompeten di bidangnya, dan terus ada pengingkaran arbiter. Maksudnya ketika seorang arbiter itu terindikasi melakukan pelanggaran seperti tidak independen atau berpihak kepada salah satu pihak, arbiter tersebut dapat digantikan yang ada di poin penggantian. Terus ada proses persidangan. Di proses persidangan seorang pihak-pihak yang bersengketa memberikan bukti dan saksi kepada arbiter apa aja yang mereka sengketakan begitu. Persidangan ini juga bersifat secara tertutup ya, jadi hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahui. Jadi khalayak umum itu tidak mengetahui apa saja yang terjadi di dalam persidangan. Terus yang terakhir ada putusan. Putusan ini yaitu putusan persidangan. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan eksekusinya ada di pengadilan. Oke, terus ada persamaan serta perbedaan arbitrase konvensional dan syariah. Apa aja gitu yang menjadi persamaan dan perbedaan antara arbitrase konvensional dan syariah. Jadi persamaan mendasar antara dua mekanisme arbitrase tersebut itu terletak pada kerangka formal dan tujuan penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada dasar hukum formil. Kedua mekanisme ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua ada sifat dan tujuan. Keduanya bersifat private, rahasia, dan final, bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Yang ketiga ada kekuatan eksekutorial, yaitu putusan arbitrase baik konvensional maupun syariah memiliki kekuatan eksekutorial yang hanya setelah didaftarkan dan memperoleh perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri setempat. Selanjutnya perbedaan dari arbitrase konvensional dan syariah ada apa aja? Yang pertama dari sumber hukum material. Untuk arbitrase konvensional itu berlandaskan pada hukum positif nasional, yaitu hukum perdata atau hukum internasional, dan kalau arbitrase syariah itu berlandaskan pada hukum syariah, bisa dari fikih muamalah dan prinsip Islam lainnya seperti Al-Quran dan hadis. Terus ada perbedaannya dari prinsip dasar. Kalau arbitrase konvensional itu menekankan pada kepastian hukum formal dan profesionalisme. Kalau untuk arbitrase syariah itu menekankan pada keadilan, musyawarah, dan menghindari unsur terlarang seperti riba dan gharar. Terus ada 3 perbedaan dari kriteria arbiter. Jika arbitrase konvensional itu profesional dengan keahlian hukum dan bisnis. Kalau arbitrase syariah itu wajib memiliki pengetahuan tentang syariah dan fikih muamalah selain profesionalisme tadi.
Terus ada submateri dari arbitrase hukum ekonomi. Yang pertama ada analisis hukum secara konvensional. Metode arbitrase dalam menyelesaikan sengketa adalah cara menyelesaikan masalah antara satu pihak dan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui perkara pengadilan atau litigasi, dan di luar pengadilan atau non litigasi. Terus kalau hukum yang syariah, itu hukum arbitrase syariah merupakan cara yang sah dan diakui untuk penyelesaian sengketa di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Lebih tepatnya di sini yaitu yang menentukan adalah Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional yang menangani proses tersebut. Proses di sini bersifat cepat, rahasia, dan mengikat. Oke, untuk terakhir ada studi kasus antara studi kasus yang bersifat konvensional dan juga syariah. Yang pertama ada studi kasus dari konvensional, yaitu majelis arbitrase dalam penyelesaian sengketa akan merubah antara bank syariah dengan PTAS memiliki dasar untuk mempertimbangkan, menetapkan, dan memutuskan perkara tersebut. Kaidah hukum menjadi dasar metode dan cara arbitrase dalam memeriksa serta memutuskan sengketa. Secara umum, arbitrase mengacu pada prinsip keadilan kaidah hukum, baik dari sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, ulama, KUH Perdata, Undang-Undang Arbitrase, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan BI, Fatwa DSN, Kaidah Fikih, serta para pendapat ahli perbankan syariah. Terus apa aja yang menjadi penetapan dan pertimbangan atas persengketaan tersebut? Yaitu ada arbitrase menghadapi kendala dan menentukan nilai kerugian berdasarkan bukti seperti laporan keuangan. Yang kedua ada arbitrase menggunakan asas hukum sesuai syariah Islam dan menyatakan secara resmi. Tiga, Basarnas memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa akan perubahan yang telah disepakati oleh para pihak. Jika upaya penyelesaian sengketa mengalami perbedaan atau persepsi, maka diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat. Terus ada contoh studi kasus arbitrase syariah yang ada di Indonesia. Yaitu ada kasus antara PT Atrium Asta melawan PT Bank Syariah Mandiri, di mana terjadi persengketaan wewenang antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pembatasan putusan. Namun masalah tersebut kemudian diatasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang secara jelas menetapkan bahwa wewenang menangani semua aspek hukum sengketa ekonomi syariah ada di tangan Pengadilan Agama, termasuk pendaftaran dan pembatalan hukum putusan arbitrase syariah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.